juga ternyata kontra Panji Gumilang loh, Mahfud MD ya. Ini saya yakin, kan dari dulu kan sudah bilang saya nggak percaya Mahfud MD ya. Ternyata dia juga ini loh, apa namanya, ikut-ikutan mau ngelawan Panji Gumilang loh ini. Malah ngabalin yang saya nggak duga ya, ngabalin ya. Kalian mau ngerampas Charles Zaitun, bilang aja terus terang. Oh, malah ngabalin, malah saya kaget ngabalin bisa bicara begitu tuh. Iya kan? Kalau ngabalin Pak, kan politisi Pak, tergantung. Nah, iya, makanya tergantung siapa yang mana Pak. Tapi ini kan luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Artinya kalau sampai dalam banyak hal sekarang ngabalin itu lebih banyak, termasuk yang kasus saya saja dia belain saya loh. Kalau Gus Dur sama Ahok kan ngalah, akhirnya ya kebenaran tidak terungkap, Gus Dur sama Ahoknya terlengserkan. Nah, terus ini berat Pak. Panji Gumilang ini berat Pak. Bukan masalah siapa kayak Lukas NMB aja ngelawan begitu aja tetap masuk Pak, nggak bisa Pak. Apalagi ada 38 anggotanya Panji Gumilang kan ditangkap sama Densus kan. Padahal itu bukan anak buahnya loh, itu orang ini cuman dia jadi gembel atau jadi apa, terus dia minta tinggal di dalam, minta perlindungan di dalam. Tadi tangkap loh, 30 orang apa berapa itu tangkap sama Densus 88. 70% masuk ini Pak. Berat, Panji Gumilang ini berat. Apalagi dia juga pernah kasus pemalsuan tanda tangan juga. Akan dijadikan pemberatan, bisa diambil alih tuh Pak kepemilikannya tuh Pak. Memang tujuannya memang mau ngambil alih Panji Gumilang, makanya istana kan si ngabalin kan sudah ngomong, nyeplos begitu kan. Memang ada upaya-upaya, berarti biasanya gini loh Pak Anton. Saya kan pernah kumpul sama mereka ya, sama orang-orang politik ini. Mereka tuh kalau mau ngapain tuh, caranya begitu, mereka kumpul-kumpul, pasti orang dalam sudah tahu dulu, ada info A1 dulu di dalam Pak. Terus mau diambil, lalu siapa yang backup nanti di dalam. Di lingkaran kekuasaan presiden segala macam, itu harus ada yang nge-backup. Rupanya Jokowi nggak setuju, makanya si ngabalin ngeceplos. Udah lalu mau ngambil alih kan, sebenarnya kan ambil alih aja udah. Nggak usah pakai basa-basi, nggak usah pakai omongan-omongan macam-macam. Diambil alih aja, pakai nggak usah nuduh-nuduh orang segala macam, dibilang begitu kan. Jadi memang sebenarnya tujuan akhirnya adalah pengambil alihan semua aset-asetnya Al Zaitun. Bung Beta. Shalom, Pak. Shalom, Bung Beta. Ya baguslah, biar orang pada mendengar Dahlan Iskan itu. Memang harus seperti judulnya ini Pak, biar sadar. Mana ada negara agama, khususnya Islam yang maju sih? Yang sejahtera. Fakta nih, bicaranya nih fakta nih, bukan fitnah nih. Nggak ada takiyah di dunia internet ini sekarang udah bisa dicari. Kebongkar semua. Bisa kebongkar semuanya lah, udah jangan bego lah. Indonesia nih kasihan rakyatnya dikadalin aja sama politisi ya. Lanjut Pak Pol. Ini Mahfud MD ini juga ternyata kontra Panji Gumilang loh, Mahfud MD ya. Ini saya yakin, kan dari dulu kan sudah bilang saya nggak percaya Mahfud MD ya. Ternyata dia juga ini loh, apa namanya, ikut-ikutan mau ngelawan Panji Gumilang loh ini. Malah ngabalin yang saya nggak duga ya, ngabalin ya. Kalian mau ngerampas Charles Zaitun, bilang aja terus terang. Oh, malah ngabalin, malah saya kaget ngabalin bisa bicara begitu tuh. Iya kan? Kalau ngabalin Pak, kan politisi Pak, tergantung. Nah, iya, makanya tergantung siapa yang mana Pak. Tapi ini kan luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Artinya kalau sampai dalam banyak hal sekarang ngabalin itu lebih banyak, termasuk yang kasus saya saja dia belain saya loh. Lihat caranya ngomong itu ya. Yang kasusnya saya itu ngabalin itu belain saya loh waktu dia debat sama siapa itu kan. Harus diakui ada persekusi, ini kan reaksi-reaksi dari kalian juga, dari kita juga, mengakui juga sih ngabalin loh. Makanya saya berapa kali ngikutin ini beda banget sama waktu belum ikut Jokowi ya, rupanya dicuci otak sama Jokowi kali ya dia ya.
Diisi dompetnya diisi sama Jokowi. Iya, bukan dicuci otak tapi diisi dompetnya mungkin ya sama Jokowi ya. Susah Pak kalau udah politisi Pak, Iya, nanti bisa memang kiri bisa jangan percaya kanan. politisi sih. Anton Jawa Tengah. Oke, sepertinya Panji Gumilang ini mirip dengan Gus Dur dan Ahok. Nah, semoga Panji Gumilang ini nggak ngalah kayak Gus Dur kayak Ahok. Kalau ngalah, oke saya ngalah biar Indonesia nggak rusuh. Tapi kan kebenaran tidak terungkap kalau ngalah. Nah, nanti biarin Panji Gumilangnya nggak ngalah. Maksudnya itu, ayo pendukung-pendukung saya, umat saya, simpatisan saya, bela saya. Jangan sampai saya dimasukkan ke penjara. Akhirnya kan nanti di lapangan terjadi seperti itu. Kalau Gus Dur sama Ahok kan ngalah, akhirnya ya kebenaran tidak terungkap, Gus Dur sama Ahoknya terlengserkan. Nah, terus Ini berat, Pak. Panji Gumilang ini berat, Pak. Bukan masalah siapa masa kayak Lukas NMB aja ngelawan begitu aja tetap masuk, Pak. Nggak bisa, Pak. Apalagi ada 38 anggotanya Panji Gumilang kan ditangkap sama Densus kan. Padahal gitu. itu bukan anak buahnya loh, itu orang ini cuman dia jadi gembel atau jadi apa, terus dia minta tinggal di dalam, minta perlindungan di dalam. Tadi tangkap loh, 30 orang apa berapa itu tangkap sama Densus 88. Begitu, 70% masuk ini Pak. Berat, Panji Gumilang ini berat. Apalagi dia juga pernah kasus pemalsuan tanda tangan juga. Akan dijadikan pemberatan, bisa diambil alih tuh Pak, kepemilikannya tuh Pak. Memang tujuannya memang mau ngambil alih Panji Gumilang, makanya istana kan si Ngabalin kan sudah ngomong, nyeplos begitu kan. Iya. Memang ada upaya-upaya, berarti biasanya gini loh Pak Anton. Iya. Saya kan pernah kumpul sama mereka ya, sama orang-orang politik ini. Mereka tuh kalau mau ngapain tuh, caranya begitu, mereka kumpul-kumpul, pasti orang dalam sudah tahu dulu, ada info A1 dulu di dalam Pak. Terus mau diambil, lalu siapa yang backup nanti di dalam. Di lingkaran kekuasaan presiden segala macam itu harus ada yang backup. Rupanya Jokowi nggak setuju, makanya si Ngabalin ngeceplos. Udah lalu mau ngambil alih kan sebenarnya kan, ambil alih aja udah, nggak usah pakai basa-basi, nggak usah pakai omongan-omongan macam-macam. Diambil alih aja, pakai nggak usah nuduh-nuduh orang segala macam, dibilang begitu kan. Jadi memang sebenarnya tujuan akhirnya adalah pengambil alihan semua aset-asetnya Al Zaitun. Untuk apa? Untuk 2024. Karena itu memang harta terpendam di dalam itu banyak sekali, Pak. Ada ratusan miliar rekening yang tak bertuan, Pak. Panji Gumilang semua. Kalau begitu Panji Gumilangnya di penjara kan disita, Pak. Iya. Gitu loh. Iya, Jadi itu rupanya sudah direncanakan dengan rapi sekali. Jadi saya bilang 70% masuk ini Panji Gumilang. Hanya ya kalau yang 30% ya kalau tiba-tiba nanti Cokro TV ikut bicara ya. Jadi pesannya kita ini berlanjut sampai kemana-mana. Ya, para influencer ini ikut ngomong, lolos dia. Panji Gumilang bisa lolos kalau para influencer Najwa Shihab ikut ngomong. Kik Andi kemarin sudah ngomong, ya kan. Terus di blow up lagi kan. Terus mulai ya kan, Buya Sakur ikut ngomong, Hurai Shihab ikut ngomong. Nah, MUI saat itu kalah 2024 aman kita. Ini kayak memang salah satu sumber dana untuk 2024. Serem ya? Ya, serem. Berarti ini aja Pak, apa tuh komponen-komponennya Gerombolan Nabi ke-26 tuh kayak Yayasan Galarua, apalagi itu gerakan massa untuk membela Panji Gumilang dan untuk membubarkan MUI seperti yang disebutkan Pak Paul tadi gitu. Berarti kan ruwet-ruwet sekalian 2002, apalagi pas mau pemilu. Nah, nanti pas itu bubar Indonesia, nah nanti kan ya begitu yang itu dia. Kenapa kita nggak bisa lakukan, Pak Anton? Kita nggak bisa, walaupun saya pengennya begitu, cuman nggak bisa karena begitu kita ada bikin gerakan begitu, itu benar-benar kerusuhan, Pak, chaos, Pak. Itu bisa terjadi pertumpahan darah beneran, Pak, bisa tidak terkendali. Nah, makanya kita nggak bisa. Walaupun kepenginnya begitu, Pak, kepenginnya kita udah gregetan, tapi begitu kita lakukan itu pertumpahan darah. Oh iya. Itu loh masalahnya. Pasti bentrok di lapang, Pak. Kalau nabi-nabi di zaman perjanjian lama dahulu itu, kalau misalnya ada yang nggak bener, apa itu nabi-nabinya menggerakkan massa nggak Pak? Ayo demo pemerintah.
Oh, enggak, nurunkan api dari langit, Pak. Kayak Elia, nurunkan api lagi dari langit. Yang kita Tapi permasalahan di masa itu tetap terselesaikan ya Pak ya? Permasalahan tapi di kan jadi zaman kutuk, Pak. perjanjian. Apa? Kutuk. Oh, jadi kutuk ya. Jadi kayak nabi-nabi palsu itu kan zaman perjanjian lama itu ya. Tapi di zaman Yesus ketika terjadi penyimpangan itu ya yang diberesin apa? Dari gerejanya dulu. Ya, tapi Ya, kayak zaman kenapa kita bisa ada perang salib? Ya karena ada orang Islam. Kita meresponi orang Islamnya dengan cara yang salah. Kenapa bisa ada orang Islam? Ya karena gerejanya sudah korup. Kenapa gerejanya korup? Karena di dalamnya ada orang-orang itu ada diribut masalah dogma. Maka diajar di dalamnya dulu. Sebab apa? Begitu gereja hidupnya benar, ya mau ada isu apapun, itu akan terhalau sendiri. Itu kayak cuman undang, terus kita jalan ya terang sendiri, begitu loh. Itu beneran, ya. Itu beneran. Itu caranya. Masalahnya gerejanya sendiri nggak beres. Bagaimana Tuhan mau jalan? Coba caranya saya jalan. Mau ributnya kayak apa? Saya jalan minggir semua loh. Mau susahnya kayak apa masuk Eropa, saya jalan kebuka semua jalannya. Nah seperti itu. Kalau kita hidupnya benar, kalau gereja hidupnya benar, kalau gereja-gereja berdiakonia semua, mau gegeran kayak apa, gereja lewat tenang semua. Masalahnya gerejanya gegeran Wana Trinitas, yang di YouTube, nah yang di darat gegerannya perpuluhan. Repot. Ya. Oke. Nah, terakhir komentar terakhir dari saya itu yang ngabalin itu kan Ali Mokhtar ngabalin tuh loh. Dulu sebelum jadi jubirnya Jokowi kan keras keras terhadap minoritas, misalnya Balin dulu pas unjuk rasa sama itu Nainggolan itu kan Nainggolan bilang sama si Ngabalin itu di serbannya kamu itu ada bomnya nggak itu. Nah, terus ya gitu, akhirnya, ini kutu Pak, kan? Bukan bom ya. Kutu. Iya. Yang maksudnya kan bercanda gitu. Tapi setelah itu kan Ngabalin membela Kristennya kan menyebutkan ayat di perjanjian. Iya. Bukan sejak ikut Jokowi Ngabalin berubah Pak. Ya. Tentang Matius, tentang ketuhanan Yesus, nah katanya begitu. Nah, itu di wawancara di TV One dia ngomong begitu. Yang denger banyak deh Pak. Jadi jangan-jangan Ngabalin ini sudah ini ya, tapi nggak terang-terangan gitu loh. Kalau terang-terangan kan bisa di ini sama teman-temannya gitu. Ya kayak itulah yang seperti Fauzi apa namanya? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi itu kan nggak terang-terangan gitu. Gitulah. Itu komentar dari saya. Terima kasih. Ya. Lanjut. Wah, ini yang nonton banyak tapi pada pendiam semua nih. Yang nonton padahal udah 1, berapa nih? Ya, Pastor 1682. Di YouTube ini kok bolak-balik nanya ini. Udah tak tulis itu 85177724545 lingsungnya. Silakan. Ini apa? Nggak ngerti atau Alfred silakan ditunggu. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,